Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Sahroni cemen. Ya, kenapa bang kok seperti itu? Ahmad Sahroni ini kabarnya keluar-keluar begitu kan? Ya, di media sosial soal bagaimana ya ada demo yang begitu banyak luar biasa. Ya, mendesak bubarkan DPR. Dan bahkan Sahroni mereaksi begitu kan ya, dengan adanya demo seperti itu mengatakan kata-kata tulul. Ya, dengan kata-kata itulah begitu ada salah satu seorang perempuan yang punya segudang prestasi yang sangat luar biasa, bisa saja ya dicap sebagai influencer muda begitu kan, namanya Salsa Erwina. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Mau kasih update, jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang-petenteng nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Salsa Erwina ini mengkritik habis-habisan soal Sahroni, bahkan menantang debat Sahroni. Tapi pada akhirnya Sahroni melempem begitu kan. Tidak berani mereka berdebat soal bagaimana tunjangan DPR, ya, bagaimana fasilitas DPR, bagaimana gaji DPR. Dan bahkan akan mengancam Sahroni jika keluarganya diintimidasi oleh tim Sahroni, maka bukan tidak mungkin akan membeberkan segalanya katanya. Dia punya segalanya. Ngeri-ngeri sedap bos. Sahroni ternyata cemen juga ya. Coba kita lihat saja ini. Cemen sebut rakyat tulul, ya Ahmad Sahroni melempem usai diajak debat. Nah inilah yang kemudian menjadi spekulasi besar begitu kan. Sahroni nampaknya benar-benar ketakutan begitu. Kenapa bang kok ketakutan? Karena diajak debat. Bayangkan anggota DPR diajak debat begitu kan ya. Dengan dengan seorang influencer muda namanya Salsa Erwina ini yang punya segudang prestasi.
Makanya mereka mengkritik habis-habisan kepada Sahroni begitu, tapi Sahroni melempem begitu. Dia pamer dengan kekayaannya, dia pamer dengan segalanya begitu kan. Dan pada akhirnya dia diancam begitu kan ya. Kalau kalau tim Sahroni sampai begitu kan ya, sampai mengintervensi keluarganya ya, atau bisa menekan keluarganya, perempuan inilah yang akan mengancamnya. Wah, ngeri sedap bos. Nampaknya Sahroni bikin keleng-keleng kepala ini bro ya. Ini momen salsabila influencer muda yang viral setelah tantang debat soal tunjangan DPR pada Ahmad Sahroni setelah kalimat yang dilontarkan orang tulul sedunia itu, aku mau debat profesional ya, bukan debat asal ngomong. Ahmad Sahroni, sampai kamu berani intimidasi keluarganya, aku akan habisi kalian. Aku bukan orang bodoh dan miskin. Aku akan cari support internasional untuk menggulingkan kalian. Wah, ngeri-ngeri sedap. Ini adalah salah satu ucapannya begitu kan ya. Ini sangat-sangat luar biasa ucapannya begitu kan, dari salah satu cukup berani memang dan cukup pinter begitu, dan saya kira dia punya prestasi yang sangat luar biasa begitu. Jadi kritikan-kritikan inilah yang kemudian kepada Sahroni bikin Sahroni pusing begitu kan, 7 keliling. Bayangkan kalau sudah pusing seperti itu gimana begitu. Jadi saya kira inilah yang kemudian unggahan-unggahan dari Sahroni ini mengatakan begini, ane nggak ladenin orang yang diajak debat ane mau bertapa dulu biar pinter karena ane masih belum kabarnya, karena dia merasa bodoh mau banyak belajar katanya begitu kan. Jadi menurut Salsa ini begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikannya begitu kan ya, menurut Salsa Erwina ini dia mengatakan bahwa apakah ia seorang majikan begitu kan ya, seorang majikan lalu kemudian dicap tulul dan sebagainya. Nah ini menandakan bahwa benar-benar membela rakyat begitu kan. Ya kita itu majikan, sedangkan anggota DPR itu ya dianggap ya karyawan begitu kan. Karena apa? Karena anggota DPR digaji oleh kita begitu, sehingga kita yang menjadi kekuatan, kita yang menjadi penguasa begitu kan, seharusnya begitu. Dan itu kebalik begitu, dikasih gaji ya, dikasih tunjangan ini tunjangan itu, malah mengatakan kata-kata tulul. Ikan ngeri pada akhirnya bos. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian ketika diajak debat, malah respon Sahroni Sahroni ditantang soal debat dengan warganet begitu, karena ucapan-ucapannya kata-kata orang tulul sedunia, ya maka mereka akhirnya tidak berani begitu ya, dan bahkan buka suara begitu tentang debat ya oleh warganet ya soal kontroversialnya itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia menjelaskan kritikan-kritikan tersebut menyasar logika berpikir. Ia menilai bahwa DPR bisa dibubarkan begitu saja sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Kepala daerah bisa, kalau tidak bisa bekerja dengan baik, bisa dibubarkan, bisa dipecat, bisa digantikan. Barusan begitu kan. Prabowo mengatakan seperti itu begitu. Mungkin sudah membisiki begitu kan ya, Pak Prabowo, ini pidatonya loh. ada anggota dewan yang mengkritik rakyat ini. Mungkin ya. Jadi masyarakat menganggap bahwa Ahmad Sahroni ini cemen begitu kan ya. Karena masyarakat ya tidak menerima dengan pernyataan Sahroni yang dinilai telah menghina atau menginjak-injak harga dan harga diri dan martabat rakyat itu sendiri begitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya melontarkan kata-kata pernyataan yang kontroversial itu begitu. Masa iya kita sudah menggaji karyawan kok begitu? Kok orang yang menggaji itu yang kemudian dikatakan tulul begitu kan? Anggota DPR kan kita yang memberikan gaji begitu kan, oleh pajak kita begitu. jadi saya kira inilah perdebatan yang sangat luar biasa dan sangat serius begitu. Ini menandakan bahwa betapa malunya Sahroni ya ketika dikritik habis-habisan begitu kan, dan bahkan diajak debat mereka tidak berani dan cemen begitu ya. Pentasan Ahmad Sahroni tak berkutik, inilah fakta Salsa Erwina, ratu debat internasional lulusan UGM. Dia terbaik begitu kan, lulusan UGM.
Dia pasti punya jaringan yang kuat begitu kan. Nih, ajakan debat yang dilayangkan Salsa Erwina yang merupakan respon dari pernyataan Ahmad Saroni mengatakan golongan masyarakat yang menginginkan DPR bubar memiliki mental sebagai orang yang tulul sedunia. Jadi artinya apa? Artinya ini sangat luar biasa debatnya begitu kan. Artinya kalau ini jadi begitu kan, wah sangat luar biasa. Bisa saja begitu kan dikritik habis-habisan soal Sahroni. Bukan tidak mungkin nanti akan masuk ke ranah hukum. Bukan tidak mungkin akan masuk bagaimana Sahroni akan ya diselidiki soal hartanya, ini dan sebagainya begitu. Bisa saja begitu kan. Jadi saya kira inilah perdebatan sangat-sangat penting sebenarnya. Tapi ya saya kira Sahroni tidak meladani itu begitu kan ya. Ini ditantang debat terbuka, Ahmad Saroni membalas, Ani nggak akan ladani orang yang ajak debat Ani. Ani mau bertapa dulu biar pinter. Jadi ini yang kemudian kritikan dari netizen banyak sekali begitu. Coba. Kalau tahu Anda BG begitu kan, ya ngapain jadi wakil rakyat? Berarti nggak bisa memperjuangkan rakyat dengan memikirkan dan ide-ide kreatif untuk kemajuan dong. Rugilah bayar gaji kita. Jadi fungsi DPR itu kan, pertama kan membuat regulasi yang baik ya, terus kemudian mengawasi begitu kan. Saya kira inilah yang kemudian nampaknya DPR kan hanya membuat regulasi begitu kan ya, tapi kan punya pengaruh besar, semuanya kembali ke DPR. Mau menurunkan si A, si B, si C, memecat si ini harus kembali ke DPR begitu. Dibuatlah undang-undang itu begitu. jadi ada simbiosis lah begitu kan ya. Bahkan salah satu warganet bahkan terang-terangan menantang debat terbuka kepada Ahmad Saroni begitu kan ya. Namanya Salsa Erwina yang merupakan aktivis ya berprestasi jebolan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Melalui unggahan yang di Instagramnya begitu, Salsa ingin melakukan debat dan disaksikan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Nah, nampaknya begitu kan ya. Ahmad Saroni ini cemen begitu kan, tidak mau berdebat lagi. Ya kalau mau debat masalah tunjangan, apakah takut terbongkar? Ya, apakah yang muncul ke publik itu adalah gaji DPR? Kabarnya begituan, kurang lebih 100 juta. Jangan-jangan lebih. Jangan-jangan 1 miliar. Kalah 1 miliar kali 5 tahun, berapa miliar mereka begitu kan ya. Tapi kalau 100 juta 1 bulan, kali saja begitu kan. Kali kan 60 bulan begitu kan ya. Itu sudah berapa begitu? Paling 3 miliar ya. Itu satu periode begitu kan, 5 tahun. Tapi kalau 1 miliar ini angka yang begitu fantastis pada akhirnya ya. Nyalonnya menghabiskan dana banyak. Wah, ngeri bos. Dananya begitu luar biasa begitu kan. Habis 15 miliar, 10 miliar, 8 miliar begitu. Paling sedikit 5 miliar. Ya, kalau tidak dapat gaji dari DPR dan lain-lainnya, saya kira tidak mungkin orang-orang itu mengejar itu begitu kan, ya, mengejar kekuasaan. Misalnya yang didapatkan DPR misalnya katakanlah 50 juta 1 bulan dengan gaji, tunjangan semuanya. Apakah ada yang mau mencalonkan diri? Saya kira tidak ada, bro. Secara logika, 100 juta pun kalau kita kalkulasi satu periode atau 5 tahun, itu yang didapat berapa miliar? Paling 3 miliar tau begitu. Sedangkan mau menyalonkan diri habis 5 miliar. Kan masih tekor 2 miliar. Ya, secara logika kan mending ya dibandingkan beli suara sana sini kan mending kan gak usah nyalon begitu. Jadi apa yang diperebutkan anggota DPR itu begitu. Jadi saya kira ya termasuk dengan hal-hal seperti inilah ya. Makanya kalau melawan rakyat janganlah begitu kan ya. Akui saja, jangan dengan kata-kata narasi yang tidak baik begitu kan ya. Dan bahkan yang menantang debat perempuan ini adalah orang-orang yang berprestasi begitu. Bikin Sahroni ya diam 1000 bahasa. Wah, ini kan berpengaruh begitu kepada Partai Nasdemnya, akan berpengaruh. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.
Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku habisin kalian. Akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Oh, teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan brimob, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya, ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang petenteng, nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol, atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni.